kita diberi kesehatan. Tapi sebelum Bapak absensi dulu, coba lihat dulu kalau ada sampah di bawah meja. Bawah meja dibuang ke tong sampah. So, ada keranjang sampah di sana. Ya. Iya. Baik. Baik. Anak-anakku sekalian, saya panggil dulu namanya ya. Karisa Trimori Simbolon. Elizabeth Gloria Manalu. Elizabeth Marbun. Hadir Pak. Periska Gulo. Hadir Pak. Dis Juwita Gulole. Hadir Pak. Teresia Turne. Hadir Pak. Rosmayanti Francisca Tinambuna. Hadir Pak. Netania Martina Simanjorang. Hadir Pak. Brigita Adiratna Sihura. Ervina Duha. Hadir Pak. Pirisilia Bangara. Pak. Regita Gunton. Hadir Pak. Santonoel Gunton. Hadir Pak. Joni Fernandez Sinaga. Hadir Pak. Gideon Asian Simamora. Hadir Pak. Baik, hadir lengkap semua ya. Oke. Baik, kalau kita sudah hadir lengkap, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta satu orang membawakan kita dalam doa. Siapa? Saya Pak. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga sampai ke sekolah ini. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu kami bisa dapat berkumpul pada ruangan kelas kali ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran ini Tuhan. Apapun yang diberikan pembelajaran yang diberikan guru kami nanti Tuhan, Engkau berkati kami dan Engkau buka pikiran kami agar bisa kami pahami segala apa yang kami pelajari nanti. Tuhan, beri juga guru kami semangat dan kerendahan hati dalam mengajari kami. Tuhan, hanya inilah doa kami antarkan melalui perantaraan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak kami di Juta yang telah membawakan kita doa. Baik, kita lanjut langsung ke materi kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan mendalami materi kita tentang hierarki dalam gereja Katolik. Ya, hierarki dalam gereja Katolik. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, Bapak mau tanya, siapa yang pernah mendengar hierarki? Ya, John, silakan John. Hierarki bisa saja disebut sebagai tata susunan ataupun struktur dalam gereja Katolik. Bagus, hierarki itu struktur, kata Johnny. Lalu, pernahkah kamu melihat hierarki? Pernah? Nah, siapa lah itu? Uskup, pastor, diakon. Ya, bagus. Berarti hierarki itu berarti tidak asing lagi bagi kamu. Kalau begitu ya. Kalau Bapak mau tanya, siapa nama uskup kita sekarang? Uskup Fransiskus Tuaman Sasko Sinaga. Bagus. Iya, itulah hierarki dalam gereja kita ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi lebih jauh lagi, pertama ada beberapa hal yang mau kita capai dalam tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, lewat pembelajaran ini
peserta didik mampu menjelaskan peran dan fungsi hierarki dalam gereja Katolik, serta dapat menyebutkan susunan. Ya. Kemudian bertujuan lagi mensyukuri. Jadi setelah memahami, mensyukuri, menghargai peran hierarki dalam kehidupan gereja. Ya, kemudian peserta didik semakin menyadari panggilan dalam dirinya dan berani menjawab panggilan itu demi mewartakan kerajaan Allah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lihat dulu. Tadi sudah kita singgung sedikit mengenai hierarki. Hierarki dalam gereja Katolik aja, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu hierarki. Nah, hierarki itu terdiri dari dua kata, hiero, jabatan, kemudian arkos, suci. Nah, berarti hierarki itu adalah mereka yang mempunyai jabatan mendapat penyucian melalui takbisan. Nah, kalau uskup, takbisan disebut dengan takbisan episkopal. Kalau imam, namanya imamat. Nah, kalau diakon, ditakbis apa enggak? Diakon. Namanya bukan takbisan imamat, tapi penumpangan tangan. Nah, ya kan? Itu ya, penumpangan tangan oleh uskup. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi itu. Kemudian hierarki dalam gereja Katolik dibedakan dalam dua kelompok. Ya. Kelompok apa itu? Yang pertama ada namanya hierarki jabatan. Hierarki jabatan itu diketuai oleh paus. Nah, paus itu juga uskup ya. Paus, para kardinal. Itu ya. Ini namanya jabatan. Karena tidak ada takbisan paus. Takbisan tertinggi itu adalah uskup. Nah, itu sampai situ uskup. Kemudian hierarki takbisan. Nah, ini dia. Hierarki takbisan itu, nah ini kan, itu adalah uskup. Paus, uskup atau tidak? Uskup. Uskup Roma, uskup agung di Roma, ya. Yang terdiri dari imam dan diakon. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai hierarki. Nah, ini dia. Secara singkat, hierarki adalah tata urutan, susunan, atau sebuah jenjang kepemimpinan dalam gereja Katolik yang terdiri dari paus. Paus itu sebenarnya adalah uskup. Tadi sudah Bapak sampaikan, paus itu adalah uskup. Ya, jadi paus itu diketuai, anggotanya adalah para uskup. Jadi dia bagian dari kolegialitas para uskup. Kolegial artinya kelompok, kelompok para uskup. Jadi paus, uskup, kemudian imam, diakon. Ya, itu ya. Itu. Mari kita lihat juga awal mula perkembangan hierarki. Awal mula perkembangan hierarki. Sejak Yesus Kristus membentuk kelompok 12 para rasul atau yang disebut dengan apostel atau apostolos, ya, inilah cikal bakal hierarki itu sendiri. Setelah Yesus meninggalkan dunia ini, maka para apostel inilah, 12 para rasul inilah yang menggantikan pewartaan kerajaan Allah. Mereka ujung tombaknya, ya. Maka Petrus itu kemana-mana mewartakan, termasuk juga Paulus dan seterusnya kan. Kemudian juga Thomas sampai ke Asia, ke India. Maka Santo Thomas itu, Thomas Rasul yang kurang percaya itu sampai mencucukkan jarinya ke lambung Yesus itu makamnya di India. Nah, dia sampai ke sana, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah, ya. Kemudian
selain kelompok 12 para rasul, selain kelompok ini, yang 12 ini, ada kelompok lain yang percaya kepada Yesus. Ya, selain kelompok 12 para rasul atau para murid Yesus, ada kelompok lain yang sudah percaya. Ya, percaya kepada Kristus. Mereka juga disebut para rasul. Nanti bisa kita baca di bandingkan 2 Korintus 8 ayat 22, 2 Korintus 5 ayat 20. Nanti bisa kita lihat di sana, ya. Kemudian perubahan-perubahan istilah setelah para rasul tiada. Artinya ke-12 para rasul ini setelah tiada, muncullah istilah-istilah penyebutan kelompok para rasul ini. Apa saja itu? Ada beberapa sebutan. Kita sebut dulu. Yang pertama ada penatua. Ya, kalau orang Batak bilang sintua lah itu ya. Ya kan? Kemudian ada sebutan rasul-rasul. Nanti bisa kita baca di Efesus itu. Ada nabi-nabi. Ya. Kemudian pemberita. Ya. Kemudian gembala-gembala dan pengajar. Kemudian ada juga istilah episkopos, diakonos. Namun disebut juga di sini, namun dalam perkembangan itu ya, muncullah istilah dari gereja Santa Ignatius dari Antioquia. Istilah episkopos, presbiteros, diakonos. Inilah yang sekarang kita pertahankan, iya kan? Pastor itu presbiteros atau diakonos, episkopal, uskup. Itulah sekarang, struktur itu yang kita pakai sampai saat ini. Oke? Kemudian, bagaimana sih ajaran kitab suci tentang hierarki? Bagaimana ajaran kitab suci? Coba lihat kitab sucimu, buka kitab sucimu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dapat? Dapat ya? Saya minta ini membacanya kita bagi dua ya. 5 ayat ganjil. Ayat ganjil nanti sebelah sini membaca. Netania sini. Ayat genap Rosmayanti sini. Oke? Ya. Baik, mulai dari kelompok ini. Netania silakan ayat ganjil. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengingat bintangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Yesus, ikutlah aku. Iya. Kita sudah membaca kitab suci. Saya mau tanya, berapa kali Yesus
bertanya kepada Petrus 3 kali. Bayangkan itu. Apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Petrus sampai kesal. Nah, ya kan? Cuma 3 kali. Ya, kalau ditanya kita 3 kali, seriusnya kau? Serius Pak? Betulnya kau serius? Iya Pak, betul. Masa sih serius kau? Nanti repot itu. Jadi sampai 3 kali. Nah itu ya. Jadi sampai 3 kali Yesus memastikan gembalakanlah domba-domba. Inilah cikal bakal sebenarnya pemilihan Petrus menjadi ketua para rasul. Yang oleh gereja, tradisi gereja kita Katolik menyebut Petrus sebagai apa? Paus pertama. Nah, ya kan? Kalau sekarang paus kita siapa? Ada di sini. Ya kan? Nah, Paus Fransiskus. Ini adalah penerusnya Petrus. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada gambar bagaimana digambarkan Yesus memberi kunci. Simbol kekuasaan sebenarnya dalam tanda petik ya. Kunci kerajaan surga, begitu ya. Tuhan disebut di sini, Tuhan tidak melihat kelemahan kemanusiaan Petrus atau penerusnya, tetapi melalui kasih, disebut itu, melalui kasih memampukan dia menjadi gembala, serta cinta Petrus itu kepada Tuhan tidak diragukan. Petrus itu sebenarnya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Makanya pemilihan itu tidak salah. Jadi orang bilang, masa sih Yesus memilih Petrus? Ragu kita kan? Kenapa ragu memilih Petrus? Kenapa ragu? Karena Petrus pernah menyampaikan. Kenapa 3 kali? Ya. Sampai datang ibu-ibu bertanya, kau kawannya Yesus kau kan? Bukan saya. Bayangkan. Tetapi Petrus tetap dipilih menjadi gembala. Nah, itu ya. Ya, mari kita lihat video sedikit tentang hierarki. Ya, mari kita lihat video tentang hierarki. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah membentuk kelompok. Saya akan bagi tugas kelompoknya ini yang mau didiskusikan. Kasih dulu satu sana. Ya. Ini untuk kelompok. Baik. Dengarkan. Nanti kita kerjakan tugas kelompok ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti akan dipresentasikan satu orang sebagai ketuanya lah begitu. Kemudian setiap kelompok ini nanti menamai kelompoknya bunga yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, nanti waktu presentasi dia akan menyebut kami dari kelompok Mawar. Menurut kami begini bla 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 bla. Nah, begitu ya disampaikan. Oke, silakan kerja kelompok. Silakan. Kalau ada nanti yang mau ditanya boleh ya. Iya, boleh. Aku buat apa ya? SPRN ya. Pendapat kelompok soal pertama. Apa pendapat kelompok tentang hierarki dalam gereja Katolik?
yang kurang dimengerti boleh tanya ya. Ditanya aja. Siapa tahu kalimatnya kurang dipahami, boleh ditanya. Maunya kalimatnya kurang dipahami kan? Beriman atau kaum pemimpin suci yang berfungsi sebagai pewataan Injil Tuhan. Gitu. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah masuk dalam kelompok dan sudah mengerjakan. Saya minta silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Bapak tunjuk saja kelompok siapa yang mulai menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok ini tadi kelompok apa namanya? Kelompok melatih, silakan kelompok melatih. Siapa yang membacakan? Oke, silakan Ervina. Kami dari kelompok melatih. Dari kelompok melatih di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru kami, yaitu satu, menurut kami bahwa. Oke. Terima kasih untuk kelompok melatih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok melatih. Ya. Sekarang kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek. Apa yang sudah mereka kerjakan kita dengar dulu. Baik, di sini kami dari kelompok anggrek. Di sini kami Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok anggrek ya. Sekarang kelompok apa tadi? Kelompok
kelompok bunga tulip. Silakan bunga tulip. Baik, di sini saya akan menjawab dari pendapat kami sekelompok tulip. Yaitu soal pertama, apa sekian persentase dari kelompok tulip? Terima kasih. Hai, terima kasih tangan dulu. Ya, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok Mawar. bunga mawar. Silakan kelompok mawar. Baiklah, kami dari kelompok Mawar, kami akan menyampaikan kiranya itu hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok mawar. Iya, jawabannya sudah bagus-bagus semua. Oke, baik, terima kasih. Bapak mau menyimpulkan sebenarnya menambah apa yang sudah kau buat. Ya, coba kita lihat ke apa ini. Kita lihat sini. Bapak hanya mau menambahkan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok. Nah, mari kita lihat struktur hierarki dalam gereja Katolik. Ya, struktur hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama sudah tadi kamu sampaikan. Yang pertama itu adalah Dewan Para Uskup. Dewan Para Uskup ini, ya, Dewan Para pemilihan paus disebut dengan istilah apa? Konklav. Konklav itu artinya tertutup. Jadi kalau nanti paus Bapak Suci Fransiskus ini sudah wafat, maka akan diadakan konklav, pemilihan tertutup, ya. Dan dikatakan di sana mereka para kardinal itu disebut ada 120 orang akan berdoa bersama dalam tuntunan Roh Kudus, dan mereka akan terpilih nanti. Maka kalau kamu pernah nonton di televisi ketika sebelum Paus Benediktus terpilih, banyak orang di halaman basilika itu menunggu kapan pausnya ini. Cerobong asap katanya, kalau asapnya masih hitam, berarti belum terpilih. Tapi kalau sudah keluar asap putih, itu menandakan sudah terpilih. Dan orang nanti akan menunggu. Kemudian mari kita lihat uskup. Nah, ini ada gambarnya. Uskup siapa ini? Hah? Uskup siapa ini? Uskup Keuskupan Agung Cornelius. Agung Medan. Cornelius Sipayu. Ya kan? Uskup adalah pemimpin gereja Katolik di tingkat keuskupan. Ya kan? Kemudian para uskup ini adalah pengganti atau penerus para rasul. Tentu mereka punya tugas untuk mengajar. Ya, uskup bertanggung jawab untuk mengajar umat tentang iman. Nah, itu dia. Kemudian menguduskan umat, bertanggung jawab untuk memimpin umat Katolik dalam kehidupan spiritual. Jadi uskup bertanggung jawab atas iman kita. Gitu loh. Kemudian uskup juga memiliki tugas untuk mewakili gereja Katolik di tingkat internasional. Kemudian mari kita lihat struktur berikutnya adalah imam. Ini pastor siapa ini? Tingkali pastornya ini. Ya kan? Nah, imam adalah pemimpin gereja Katolik tingkat paroki. Kemudian mari kita lihat diakon. Diakon adalah pelayan. Ini sebelum menjadi pastor lain menjadi imamnya. Diakon adalah hierarki tingkat paling rendah. Oke? Baik. Ini tadi tugasnya. Oke? Nah, ini Bapak Suci dengan para umat, ya. Beserta apa itu? Iya. Nah, ini di mana ini? Di PB ini. Iya. Nanti kalau kita rekoleksi retret. Iya. Ini sedikit Bapak. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan si Periska. Silakan Periska. Apa yang harus dilakukan dalam mendukung dan menghormati para hierarki? Ya, apa yang harus dilakukan untuk mendukung
dan menghormati para hierarki. Baik, kita ini sebagai awam, nanti di pelajaran berikutnya kita akan melihat fungsi kaum awam sebenarnya, tapi boleh Bapak sampaikan juga di sini adalah kita harus mendukung panggilan mereka, itu yang pertama. Kita jaga panggilan mereka. Sebagai umat Katolik, jagalah panggilan para imam, para hierarki kita. Itu bentuk dukungan. Ya, kemudian doakan mereka. Para imam atau para hierarki kita banyak tantangannya. Tidak ada yang terpilih menjadi uskup. Kalau kita tonton semua pentabisan uskup, baik itu di YouTube atau di mana, semua uskup kalau sudah terpilih menjadi uskup, dia bilang sebenarnya dengan berat hati. Maka sebagai umat, kita ini sebagai awam harus mendukung panggilan itu, mendoakan, mendukung mereka dalam panggilan mereka. Oke, silakan si Tresia, silakan. Kenapa dalam keputusan hierarki tidak ada perempuan? Baik, yang sampai sekarang tradisi kita mengajarkan yang menjadi uskup, menjadi imam, dan menjadi diakon hanya laki-laki. Ya, belumlah perempuan. Itu tradisi kita sampai sekarang. Lalu pertanyaannya, bisa nggak Pak nanti perempuan masuk dalam jajaran hierarki? Bisa jadi. Kalau Paus menyetujui, ya kan? Kalau Paus menyetujui bisa jadi. Tetapi sampai sekarang belum masuk jajarannya. Yang belum pernah pastor jadi perempuan jadi pastor. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini ajaran dokumen gereja. Bisa kita lihat juga. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk kita ini ke refleksi, nanti ini refleksi ini kamu tuliskan refleksimu dulu, ya. Tuliskanlah, buatlah refleksi pribadi tentang hierarki dalam gereja Katolik. Ini refleksi pribadi, ya. Refleksi pribadi ini nanti Bapak minta ini menjadi penugasan rumah, ya, ditugaskan di rumah. Jadi minggu depan kita jumpa kembali, itu akan Bapak tagih, bukan, ya? Ya. Kemudian berikutnya Bapak akan bagikan ujian, ya, nanti dikerjakan ini soal-soal, ya. Soal ini nanti dikerjakan. Ini langsung kita ujian sekarang, ya. Ini ujian asesmen sumatif, ya, dikerjakan. Nanti Bapak kumpul, tulis nama, ya, ya, tulis nama. Sekalian, silakan kerjakan dulu asesmennya, kerjakan dengan baik, ya. Kemudian nanti sekitar 5 menit Bapak pikir, silakan dikumpul, ya, kumpulkan, tulis namanya, silakan kumpulkan, tulis nama, ya. Satu orang kumpul dulu, ya, satu orang kumpul, ya. Tiga. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya pikir pertemuan kita sudah selesai untuk materi hierarki dalam gereja Katolik. Oke, baik, sebelum kita akhiri dan kita tutup dengan doa, siapa nanti yang mimpin doa? Aku, Pak. Oh ya, Regita nanti. Kita nyanyi dulu sekali, ya.
Nah, ini lagu biasa. Siapa yang nari dulu? Yang nari lagu iya. Sini Juwita. Silakan nanti kita nyanyi semua atau kita diri biar semangat dulu. Diri. Ya. Diri. Ya. Hari ya. Tahu jangan Sini Juwita lagunya silakan. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih. Sekarang silakan duduk. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Silakan. Regita. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi kami mengucapkan syukur kepada Dia Bapa, Engkau masih memberikan kehidupan jasmani dan rohani, sehingga kami dapat selesai mengikuti pembelajaran yang dimana pada hari ini kami membahas tentang hierarki. Kiranya Bapa, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Guru kami ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Begitu juga ya Bapak, buat para hierarki, limpahkanlah rahmat dan kekuatan iman agar mereka selalu gembira dalam menjalankan tugas-tugas penggembalaan umat di tengah-tengah perkembangan zaman sekarang ini. Doa ini kami sampaikan melalui perantara Yesus Kristus dan kami. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.